Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita yang begitu banyak. Salawat serta salam agar selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dan yang saya muliakan Bapak Ibu guru penguji mapel sejarah kebudayaan Islam serta teman-teman para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Andalusia. Dalam ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, tanah Spanyol dikenal dengan nama Andalusia yang berarti negerinya bangsa Vandal. Sebelum akhirnya mereka dikalahkan oleh bangsa Goti Barat, yaitu pada abad ke-5. Daerah ini dikuasai oleh umat Islam ketika pada masa Khalifah Bani Umayyah, yaitu Abdul Walid ibn Abdul Malik, yang merebutnya dari kekuasaan bangsa Goti Barat. Dalam penaklukan Spanyol terkenal 3 pahlawan, yang diantaranya adalah Tariq ibn Malik, yaitu sebagai penyelidik dan perintis, Tariq ibn Ziyad, yaitu sebagai panglima perang, dan Musa ibn Nusair sebagai gubernur Afrika Utara. Pada awalnya Musa ibn Nusair mengutus Tariq ibn Ziyad melakukan ekspansi menuju Eropa. Pada tahun 711 Masehi, Tariq berlayar dari Laut Merah menuju Selat Gibraltar dan menginjakkan kaki di Jabal Tariq. Setelah sampai di Jabal Tariq, Tariq ibn Ziyad lalu membakar kapal yang menghantarkannya, dan pasukannya pun merasa heran. Kemudian Tariq ibn Ziyad memberikan pidato yang di antara pidatonya berisi, "Apakah kalian akan kembali berenang dan mati konyol tanpa mendapatkan apapun, atau maju dalam peperangan kemudian hidup dan meraih kemenangan, atau mati dalam keadaan syuhada?" Maka mendengar pidato tersebut, pasukan umat Islam pada saat itu bangkit dan semangat. Dan Raja Rodrik pun mendengar kedatangan pasukan Tariq ibn Ziyad ke Andalusia. Kemudian Raja Rodrik pun mengirim 100.000 pasukan untuk menghadang pasukan Tariq yang berjumlah 12.000 pasukan. Kemudian kedua pasukan pun bertemu di Sungai Guadalete atau Sungai Barbate, yaitu pada tanggal 18 Juli 711 Masehi. Pertempuran tersebut berlangsung selama 8 hari dan kemenangan pun berada di pasukan Tariq. Dalam pertempuran itu, pasukan umat Islam mendapatkan bantuan dari pasukan Rodrik yang membelot karena berbagai alasan. Dan salah satu alasan Tariq ibn Ziyad melakukan ekspansi menuju Eropa karena menerima permintaan ataupun undangan dari masyarakat Andalusia yang mengalami penindasan oleh sang raja. Kemudian pasukan Islam melanjutkan ekspansi menuju Eropa, yaitu Toledo yang menjadi basis pemerintahan di Spanyol. Beberapa wilayah berhasil ditaklukkan seperti Archidonya atau Malaga dan Granada. Kemudian pasukan Mutir Ar-Rumi berhasil menaklukkan Cordoba yang akan menjadi ibu kota pemerintahan Islam di Spanyol. Setelah kota-kota penting di Spanyol berhasil ditaklukkan, maka secara politik kekhalifahan
kekhalifahan dikuasai oleh Bani Umayyah. Yang selanjutnya adalah Islam berkuasa di Andalusia selama 800 tahun lamanya, yang terbagi menjadi 6 periode. Periode pertama yaitu pada tahun 711 sampai 755. Pada periode ini pemerintahan dipimpin oleh Amir. Pada periode ini pemerintahan dipimpin oleh wali. Periode kedua yaitu 755 sampai 912. Pada periode ini pemerintahan dipimpin oleh Amir atau gubernur. Periode ketiga yaitu 912 sampai 1013 Masehi. Pada periode ini dipimpin oleh khalifah. Periode keempat yaitu pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini dipimpin oleh raja-raja golongan karena terjadinya konflik-konflik internal. Selanjutnya adalah periode kelima yaitu pada tahun 1086 sampai 1248, yang hanya terdapat 2 dinasti yang berkuasa yaitu dinasti Murabitun dan Muwahhidun. Yang keenam adalah periode keenam pada tahun 1248 sampai 1429 Masehi. Di mana pada periode ini Islam melemah dan hanya menguasai Granada saja. Yang selanjutnya adalah ilmuwan-ilmuwan Muslim di Spanyol. Di antaranya adalah Abbas ibn Firnas. Ia adalah seorang perintis ilmu kedirgantaraan pertama di dunia. Yang kedua adalah Abu Qasim Az-Zahrawi, yaitu dokter ahli bedah yang terkemuka di dunia. Yang ketiga adalah Abu Ishaq Az-Zarqali, yaitu seorang ahli matematikawan dan astronomi. Yang keempat adalah Ali ibn Hazm. Ia adalah seorang sejarawan dan ahli karya ilmiah. Yang kelima adalah Lubna Al-Qurtubiyah, ilmuwan perempuan, seorang intelektual dalam bidang puisi dan tata bahasa, serta sekretaris 2 khalifah yaitu Al-Hakam II dan Abdurrahman II, serta memiliki peran besar dalam pendirian perpustakaan Madinah Az-Zahra. Yang selanjutnya adalah peninggalan Islam di Andalusia. Yang pertama adalah Istana Al-Hamroh yang terletak di Granada. Yang kedua adalah Taman Al-Arif yaitu di Istana Al-Hamroh. Yang ketiga Masjid Cordoba. Yang keempat Istana Madinah Az-Zahra. Yang kelima Istana Al-Ja'fariyah di Zaragoza. Yang keenam adalah Menara Al-Huda Isabilia. Yang ketujuh yaitu Benteng Al-Qasbah di Malka. Akhir kisah Islam dan runtuhnya kekuasaan Islam di Andalusia. Pada tanggal 2 Januari 1492, raja terakhir Granada yaitu Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmar As-Saghir kalah dan memutuskan menyerah dari pihak musuh. Kunci gerbang kota Granada dan Istana Al-Hamroh pun diserahkan ke pihak musuh. Raja Ferdinand dan Ratu Isabella lantas memasuki gerbang Granada yang indah dan menginjakkan kaki di Istana Al-Hamroh yang megah dan mewah. Simbol-simbol Islam di istana tersebut kemudian diganti dengan simbol agama mereka. Abu Abdillah Muhammad Al-Ahmar kemudian pergi dan melanjutkan perjalanan menuju Afrika. Di tengah perjalanan, Abu Abdillah singgah di sebuah bukit. Kemudian bukit tersebut dikenal dengan sebutan Del Puerto de Suspiro del Moro, yang artinya adalah persinggahan hembusan terakhir bangsa Moro. Dengan kalahnya Abu Abdillah ini, maka umat Islam dipaksa murtad oleh raja dan ratu tersebut. Kemudian diusir serta disiksa sampai tak berdaya. Dan kemudian umat Islam mengalami penipuan yang dilakukan oleh raja dan ratu tersebut. Penipuan tersebut dikenal dengan nama April Mop, yang dimana
ribuan sampai jutaan umat Islam dibunuh habis atau dibantai habis oleh tentara salib di pinggir lautan Selat Gibraltar, di mana pada awalnya laut tersebut berwarna biru kemudian menjadi merah kehitaman. Dari cerita sejarah masuknya Islam di Andalusia dapat kita simpulkan bahwa Islam pernah berjaya di tanah Spanyol yang dipelopori oleh Tariq Ibn Ziyad. Selayaknya pemuda, maka kita harus memiliki sifat dan semangat yang sama seperti Tariq Ibn Ziyad yang kala itu berusia 20 tahun. Sekian dari saya yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Sesungguhnya benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, salah datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.